bisa terjun ini gampang. Walaupun candlenya melayang, memotong, nggak masalah. Tetap close-nya ini di bawah garis, itu terjunnya tetap gampang toh. Walaupun candlenya motong, tapi kan close-nya sudah di bawah garis. Jadi tetap bisa terjun. Paham ya? Jangan seperti ini. Kalau ini kan close-nya masih di atas garis, mau terjun kan ada lantainya, sulit. Atau seperti ini. Close-nya kan masih kena atap nanti. Kalau mau terbang kan sulit, soalnya ada atapnya. Bisa ya? Rule-nya entry itu tadi. Break, close, trend line. Break itu nembus, close itu tutup. Jadi kalau saya ngomong break close, berarti close-nya harus lepas dari garis. Ya, close-nya harus lepas. Lah, lepasnya di mana? Kalau di atas ya terbang, kalau di bawah ya terjun, gitu aja ya. Targetnya 5 pip, itu semuanya 5 pip, kecuali XAU itu 10 pip. Jadi kalau 0,1 5 pip, ya $5. 0,1 kalau XAU 10 pip, ya $10. Exitnya ini dari tadi nggak putus-putus ya, soalnya saya pakai hotspot ini, wifi-nya nggak tahu ini ada gangguan. Jelas terus loh ya Bapak Ibu dari tadi, jelas nggak? Jelas. Jelas ya, oke saya lanjutin. Nanti kalau putus chatting aja ya, nanti saya ganti lagi ke wifi. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Jadi exitnya, jadi entry, target, exit time, basic itu kan 4. Itu yang saya ulang-ulang di 20 menit pertama. Exitnya itu yang pertama sesuai target. Jadi setelah kita entry, contoh candle kedua kita entry, candle langsung kita pasang target saat kita entry. Habis entry langsung pasang target, langsung. 5 pip ya, contoh dipasang 5 pip. Candle ketiga dilihat, kena nggak targetnya. Kalau sampai nggak kena, ya berarti kita nggak usah ngapa-ngapain, karena 1 kali time frame pilihannya cuma kena target atau enggak. Jadi kalau kita kedua terus candle ketiga kita exit dalam keadaan minus, yo berarti kita ini salah. Mau pilih yang kena target apa enggak, ya toh, nggak ada kata-kata cut loss kan. Nah, terus kalau candle kedua ya candle keempat ya, candle keduanya jangan dihitung, soalnya kita entry-nya waktu candlenya sudah jadi, berarti menit terakhir. Jadi candle ketiga itu 1 kali time frame, candle keempat itu 2 kali time frame. Pilihannya cut profit atau cut loss. Jadi sudah nggak target-targetan lagi. Nah, Putus. Putus ya? Jelas ya? Oh ya udah, berarti jelas ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, cut profit tadi 2 kali time frame, nilainya separuh dari target. Jadi kalau targetnya 5 diganti separuhnya, 2,5. Kalau targetnya emas 10 ya diganti separuhnya, 5 pip. Supaya kena duluan cut profitnya, jangan cut lossnya. Kalau kita ngotot 5 pip, nggak mau ganti 2,5, nanti tercapainya itu agak sulit. Lebih gampang tercapai 2,5 toh daripada 5. Tuh. Jadi kalau cut profitnya itu nggak kena. Tadi cut profit tandanya apa? 2 kali time frame, nilainya setengah dari target. Ada support resisten area dan 2 kali time frame, nilainya setengah dari target, ada support resisten area yang nggak bisa ditembus, jadi kita entry turunnya ditolak, akhirnya membentuk garis atau lantai di nilai yang sama. Itu nanti kita praktekkan. Dan napasnya sudah 1, 2, 3. Jadi kalau turun, biasanya dia balik dulu, naik. Jadi merah, candle merah, hijau.
terus merah, hijau lagi. Nah, kita itu nggak suka dibawa jalan-jalan. Jadi, profitnya itu kita bungkus dulu, kita amankan dulu. Nanti kalau ada entry lagi, kita entry lagi. Yang penting apa ini profitnya? Sudah dibungkus soalnya. Nah, kalau profitnya nggak kena, ternyata yang muncul bukan cut loss ya, kita cut loss. Tandanya 2 kali time frame, break close, support resistance entry point, dan break close garis trend line. Nanti kita praktekkan ya. Rambu-rambunya, histori candle sebelumnya, historinya diperhatikan, candlenya itu panjang, candlenya trending, hati-hati, candlenya piano dan sideways, itu hati-hati. Buat support resisten yang penting itu ada 3, support resisten entry point, support resisten candle 1, sama support resisten area atau dinilai yang sama, itu support resisten yang penting. Terus support resisten daily dilihat aja sekilas. Kalau memang di tengah-tengah, baiknya daily sama low-nya daily gak apa-apa. Tapi kalau mendekati low-nya daily lebih aman kita entry naik. Kebalikannya ya. Kalau dekat high-nya daily lebih aman kita entry turunnya. Tapi ya gak bisa pasti ya. Kita tetap harus lihat historinya gimana. Jadi ya gak bisa kaku kalau di trading. Sekarang kita langsung ke market. Time untuk entry itu tadi entry target exit time ya, time-nya belum. Untuk entry berarti menit ke terakhir, berarti 29 atau 59. Kalau entry, berarti kita caranya kita alarm. Menitnya ke 25 atau ke 55, kita alarm. Terus nanti kita waktu 4 menit untuk kita milih. Yang paling cantik yang mana? Harus milih, Bapak Ibu. Ya. Terus, jadi setelah kita alarm menit ke 25, terus kita entry-nya menit ke 29, jangan ke 25 ya, ke 29 atau 59. Nah ini kan ada detik aneh toh di sini toh, ada detik aneh. Yang belum ada detik aneh WA saya, nanti saya bantu repot atau WA. Ada detik aneh ini berarti menit terakhir ya 00:10 atau 00:20 seperti itu ya, 20 detik terakhir. Nah itu kita barusan entry. Kalau exitnya dalam keadaan profit itu kan bebas, soalnya kan kita pasang target toh habis entry, kita nggak tahu targetnya itu garisnya itu kenanya kapan, menitnya kan kita nggak tahu. Nah, kalau nggak kena target kan pindah candle berikutnya kan kita pasang cut profit kita juga nggak tahu kenanya jam berapa. Nah itu kalau time-nya untuk profit bebas. Kalau time-nya untuk cut loss itu kita lihat close candle, berarti candlenya selesai bergerak, barusan kita cut loss. Karena kalau candlenya gerak-gerak itu harganya berubah, kan bisa berubah. Tapi kalau sudah close berarti harganya dia sudah pasti segitu toh. Nah kalau memang sudah tidak ada harapan lagi, kepingin terjun malah atapnya trendline ini ditembus plus atapnya entry point, malah terbang, nggak ada harapan, kita cut loss. Tapi tunggu apa? Close candle. Berarti kalau ke 30 atau ke 60, jelas ya. Nah, dari monitor kandidat ini paling cepat entry-nya itu candle kedua. Candle ke 1 nggak boleh entry yang garis putus-putus, karena candle ke 1 itu untuk analisa. Jadi paling cepat candle kedua menit terakhir. Tapi ada syaratnya. Karena biasanya candle pertama itu biasanya ada jebakannya kalau belum break close candle 1. Berarti arahnya itu belum jelas. Jadi kalau mau entry paling cepat candle keempat ya, itu sudah aman. Tapi kalau Bapak Ibu mau candle kedua atau ketiga, dilihat apakah sudah break close
satu, lantai sama atapnya candle satu dibuat aja lantai candle satu. Apakah sudah break close apa enggak? Ya, kalau sudah break close enggak apa-apa. Kalau belum, jangan. Karena itu bisa jadi nah, jelas ya. Nah, ini dibuat. Kalau memang break, sebaiknya yang aman itu di candle keempat. Karena kalau di candle keempat itu arahnya itu sudah jelas, walaupun dia belum break close itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu usahakan sudah break close, jelas ya. Pak Alex ada pertanyaan? Iya, tolong analisa XAU coach. XAU ini. Iya, kenapa Pak Alex XAU? Ini candle keberapa ya? Kalau di MT4 itu jam 6. Itu ada mana orangnya? Ada mana orangnya? Nih, ya. Bisa entry point nggak, coach? Arahnya kemana? Arahnya? Sell. Enggak. Arahnya naik gitu. Nah, arahnya apa? Break close apa? Break close buy, naik atau break close turunnya? Ini kan lantai sama atap. Historinya gimana dulu? Kan kita lihat kan nggak bisa cuma lihat, oh ini entry, hajar entry. Close di bawah lantai, hajar turun. Kan nggak bisa gitu. Kita lihat historinya. Pertama, kita lihat dulu. Sudah break close, candle satu atas. Berarti yang kuat naiknya kan. Ya kan? Soalnya kan ini sudah kasih tahu sebenarnya. Atapnya lebih kuat. Yang kedua, daily-nya. Tadi saya ngomong apa? Daily-nya apa? Kalau daily-nya itu di tengah-tengah aman. Tapi kalau daily-nya itu dekat sama low, lebih aman entry apa? Naiknya. Kalau daily-nya itu dekat sama lebih aman? Kan gitu dong logikanya. Itu kan supply and demand itu kan gitu. Harganya wis murah, ya kita rame-rame mas. Kan gitu kan logikanya. Harganya wis mahal, ya kita rame-rame jual biar kita dapat untung. Nah, jadi diperhatikan historinya. Karena kan histori itu kan sudah terjadi, nggak bisa nipu kita kan. Nah, berarti boleh nggak kita entry candle ketiga? Ya, jangan. Kita entry candle ini ke berapa ini tadi, yang jam 6 tadi, jamnya MT4 jam 6 tambah 5, berarti jam 11 ya. Itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali sell jadi. Nggak boleh sell. Oke. Kecuali historinya sudah trading dan sell-nya itu break close area. Nggak apa-apa. Jadi historinya sudah trading gitu ya, trading. Naiknya sudah banyak gitu ya. Terus sell-nya ini ada break close sama areanya gitu. Berarti kan analisa saya gini coach, itu kan ada satu candle hijau ya panjang terus sekitar 30 pips ini ya, terus itu kan oke, ini sudah 100% ditembus ya yang candle panjang itu profit dari candle kedua. candle kedua ya, kalau sudah naik nggak ada trend landing ya. Terus dari candle hijau panjang, dua candle itu kan ada candle hijau yang sumbu bawahnya itu panjang kan. nih Itu entry point nggak itu bener? mau entry di sini. Itu bener entry point kan? Iya, nggak apa-apa entry di sini. Nggak apa-apa. Soalnya apa? Historinya kan dekat sama low, ya dong. Berarti memang lebih enak kita entry naiknya. Plus candle satunya apa? Break close baiknya dong. Berarti kan untuk sementara angkanya kuat naik. Tapi kan juga peringatan. Di trading itu kan kita itu banyak peringatan. Saking kita ini kan kepinginnya trading itu bukan pinter kan. Tapi profit. Ya dong, gak peduli ambil pinternya, peduli ambil dolare. Nah, sebenarnya sudah ada peringatan ini. Sudah ada peringatan nih.
3 kali time frame, kalau nggak profit, ya toh, BEP profit kecil, nggak masalah. Cut loss kecil itu kalau memang ada area yang nggak bisa ditembus, cut loss kecil pun nggak masalah. $1, $2, $3 itu nggak masalah. Nah ini kan mestinya kan kalau kita entry-nya di candle ke ini yang 2, 3, 4, 5. Kalau kita entry di candle ke 5 itu boleh loh ya, nggak apa-apa. Soalnya kan 7 coach. kalau ke 7 juga boleh, soalnya ini kan sudah close trend line. Terlalu panjang coach kelima. Ya, kalau kelima diukur. Kalau memang 3, ya memang ini entry, tapi kan kita juga perhatikan rambu-rambunya kan nggak boleh candle panjang, bolehnya napas ke 1 atau ke 2. Ini 277 dibagi 10 itu pipnya. Berarti 27 pip sudah etoannya 2, napas ke 2, 1, 2. Tapi kenyataannya 1, 2, 3. Pilih yang napas ke 1. Kalau ini kan napas ke 1 beneran. Diukur ini kan 6 pip ya wis. Kita entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Candle ke 7 kita entry toh. Ini 1 kali time frame. Pasang. Jadi setelah entry pasang 10 pip. Ternyata nggak kena kan 10 pipnya. Nggak kena. Berarti ini cuma 2,7. Diganti jadi 5 ya, berarti ya separuhnya. Ternyata nggak kena juga toh. Nah, 1 kali time frame, 2 kali time frame. Berarti kan kita ini sudah ngerti, oh ada yang salah. 1 kali time frame, 2 kali time frame. Wes, apalagi ini nggak sempet profit sama sekali. Ayo, materinya dibaca. Kalau kita itu tidak sempat profit belas sama sekali. Kalau ini sempat mungkin napasnya hijau. Gak apa-apa, kita masa BEP aja. Atau profit kecil. Saya exit gak apa-apa, karena dia sempat profit. Sempat ada profitnya, walaupun itu gak sampai 10 pip toh ya, kalau 1 kali time frame. Gak apa-apa, sempat ya mungkin hijau lagi, gak apa-apa. Tapi kalau gak ada profitnya sama sekali, habis entry merah terus gitu ya, itu kita pikirannya kita BEP profit kecil itu ya bonus lah. Tapi cut loss kecil kan kita sudah siap cut loss kecil. Dan ini entry point yang pertama. Kalau entry point pertama kan belum trending, pasti kita dikasih kesempatan kedua. Kalau entry point kedua belum tentu ada kesempatan. Masalahnya itu. Nah, jadi kalau sudah dikasih peringatan, dikasih kesempatan, yuk kita ambil. Nah, ini sudah 1 kali time frame, 2 kali time frame. Ini kalau nggak pernah profit sama sekali, nggak usah nunggu 3 kali time frame. 2 kali time frame ada BEP profit kecil, nggak usah mikir. Soalnya dia nggak pernah profit sama sekali, kecuali dia pernah, ada subuh lah, paling nggak nyubuh ya, pernah hijau lah ya. Tapi kalau dari awal itu nggak mau subuh, nggak pernah profit sama sekali kan kelihatan, ya toh. Ya udah, kita cut loss kecil pun kita sudah siap. Jadi Mas hari ini nih entry point pertama itu candle kedua, entry point kedua nih candle ke-7 itu ya. Ya, cuma kan candle kedua kalau menurut rumus kita kan memang nggak boleh entry. Jadi entry-nya 1, 2, 3, 4, 5 candle kelima. Kalau yang nggak sempat entry candle kelima, mau entry candle ke-7 nggak apa-apa. Karena candle kelima ini belum profit. Ya, belum profit. Jadi kita mau entry candle ke-6 juga nggak apa-apa. Ya kan? Ini candle kelima ini cuma rambunya kan jelek ya. Kalau basic kan jelas nggak mau karena sudah mengandung 1, 2, 3. Nah, jadi yang tadi ya entry-nya memang candle ke-7, entry point yang rambunya oke, historinya juga oke. Yang paling benar itu candle ke-7. Tapi kita ingat, kita pinter entry itu kita baru menguasai 50%. Sebelum 100%. Ibaratnya ujian itu kita masih belum dapat nilai 100, kita masih belum tentu lulus. Ya, nilai baru 50. 50%-nya itu kita harus pinter exit gitu loh. Malah kalau pinter entry itu kita bukan 50, kalau menurut saya baru 30 nilai kita. Nah, supaya kita lulus ujian, ya kita 70%-nya itu apa? Pinter exit-nya. Ngerti ya, Bapak Ibu? Jadi entry salah, gak masalah. Saya lulus kok di exit bener, saya dapat nilai 70 lah, saya lulus toh, nggak remedi toh.
Nah, jadi kalau kita entry-nya itu benar ini, yo kalau bisa ya entry benar, exit-nya benar kalau bisa. Nah, ini entry-nya sudah benar, tapi exit-nya salah. Dapat nilai berapa? 30. Lulus apa enggak 30? Yo enggak lulus, ya dong. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan kita ini pinter entry. Kalau memang Bapak Ibu itu newbie ya, barusan belajar trading, enggak apa-apa. Bapak Ibu entry-nya harus ngerti. Tapi kalau sudah advance sampai Bapak Ibu enggak pinter exit, yo rugi dong. Kalau satu kali tembok itu dua kali tembok. Ini dari sini harus kita wis ngerti. Ini berarti apa sih salah ini? Etiku. Ini dua kali tembok. Ya toh, dua kali tembok. Wis kita sempat nol, sempat nol. Ya, nggak bisa dapat nol dan nggak bisa keluar. Dikasih namanya kesempatan kedua. Jadi ini oke lah, satu kali template, dua kali template, mestinya kita siap-siap soalnya nggak pernah hijau-hijau sama sekali, kecuali pernah hijau ya nggak apa-apa kita masa BIP atau profit kecil. Tapi dia nggak pernah hijau, nggak usah nunggu 3 kali template, 2 kali template sempat nol itu sudah bagus itu. Nah 3 kali template ini namanya kesempatan kedua, ya toh. Kita kan harusnya kan kita kesempatan kita kalau 3 kali time frame mulai detik pertama ya, bukan 3 kali time frame itu detik terakhir, bukan loh ya. Detik pertama itu kita nggak amati sempat nol apa enggak, sempat plus apa enggak. Nah kita kalau kita merasa minus kecil pun nggak apa, sudah 3 kali time frame. Soalnya nggak pernah ada profit 15. Nah jadi 2 kali time frame, 3 kali time frame di situ terserah Bapak Ibu lah. Kalau Pak Andi memang ilmunya 3 kali time frame, tapi kalau menurut saya ya harus 2 kali ya nggak apa-apa ya. Selama ada profit atau BIP wis nggak usah mikir, mulai 2 kali time frame. Ya, berarti yang benar itu berarti kan 3 kali time frame Bapak Ibu detik pertama sudah dilihat minus kecil pun sempat balik ya ini ya, sempat nol atau mungkin minus $1 $2 wis nggak apa-apa lah, minus 1 pip wis nggak masalah lah ya dong, atau mungkin nggak sampai 1 pip 0,5 pip ya nggak apa-apa lah, paling kayak $1 $2 fit dikasih kesempatan ke ini namanya di sini saat ini kan 1 kali time frame 2 kali time frame 3 kali time frame toh harus exit di sini harus itu harus paling nggak close candle ini beruntung loh kita close di atas, biasanya dia cuma subuh ini close di bawah. Nah itu kita sudah harusnya bisa keluar di subuh ini, saya bersyukur kita keluar close di atas, ngerti ya maksud saya. Nah kalau enggak ada namanya kesempatan kedua, ini sempat nyumbut dikit ya, nggak tahu kita ini cepet apa enggak tangani itu, serakah apa enggak. Nah kalau enggak ya wes minus, akhirnya apa, cut loss-nya sesuai rule di mana, di sini cut loss-nya kan kita buat atap sama lantai dari entry point di sini toh, itu candle 7 ini toh ya. Nah cut loss sesuai rule berarti di mana, kepinginnya terbang malah terjunnya di sini toh, terjun ini tak hapus aja ya. Kepingin terbang malah terjun, berarti kan sudah nggak ada harapan. Wah sini cut loss sudah sini. Ya ini loh kelihatan ya cut loss. Nah cuma saya kan ngomong sama Bapak Ibu. Nah cut loss-nya itu bisa maksimal 1/3. Nah itu pintar Bapak Ibu sendiri karena penerapan kita kan 1/3 dilihat kan, saya bilang kalau mendekati lebih aman entry apa naiknya kan. Nah kita kan punya posisi naik, mestinya aman ya dong, mestinya aman dilihat. Aku nggak mau cut loss di lantainya entry point. Dasarnya apa? Oh ada lantainya candle 1 di garis, lantai candle 1 di garis. Kalau tak tunggu sampai lantai candle 1 itu berapa? 1/3 apa enggak? Ternyata berapa nih? 47. Berarti 1/5. 1/5 ya. Advance kan
Kalau 10 kan 47 kan 1:5 hampir. Boleh. Maksimal 1:5 karena advance itu 1 hari 5 kali entry. Kalau basic 1 hari 3 kali entry. Kalau basic ya jangan. Ya toh. Nah, jadi advance kan ini kan gainingnya kan lebih aman nih. Beli naik cocok. Mau aku punya posisi naik. Ya wes, tak tunggu. Kalau di sini aku cut loss. Ya tapi ya harus komitmen ya. Kalau memang cut loss ya harus di cut loss. Ya kan? Soalnya kalau kita menunda cut loss, nanti kebalikannya sulit. Trading kan bukan masalah profitnya berapa besar. Tapi kalau mengalami loss itu kebalikannya gampang. Kan pebisnisnya handal itu kan seperti itu. Dia kalau mengalami masalah, beresinnya kan gampang. Itu baru dinamakan pebisnis yang gampang. Kalau bisa profit, kalau ada masalah bangkrut, itu namanya penjudi. Ya, penjudi itu hasil akhirnya mesti bangkrut. Ada penjudi yang bisa membereskan masalahnya, tidak ada. Nah, jadi kalau memang di sini memang muncul titik cut-off-nya di sini 1:5 Bapak Ibu ya cut loss sudah. Terus juga ada saya pernah dengar juga kalau khusus emas, kalau yang lain mas saya nggak berani ngomong ya. Jadi khusus emas ini kalau memang Bapak Ibu punya modalnya besar, emas itu pasti naik. Nggak mungkin turun. Kalau turun itu ya nggak bisa menyentuh titik itu. Jadi kalau dilihat ya, ini kan turun. Dia nggak mungkin nyentuh ini lagi, nggak mungkin. Naik, terus dia turun lagi, naik. Jadi arahnya itu, trennya itu dia naik gitu loh. Nah kalau di sini kuatan ini prosesnya masih di kapan naiknya atau kuatan uangnya Bapak Ibu. Nah itu. Nah, jadi emas itu sebenarnya kalau punya posisi baik ditahan suatu saat, nggak tahu 1 tahun, nggak tahu 2 tahun, nggak tahu 5 tahun, nggak tahu, pasti naik emas itu pasti. Jadi kalau memang Bapak Ibu memang punya posisi naik nggak mau cut loss, ya kalau modalnya itu 1.000, entry-nya 0,01 ya nggak apa-apa di khusus mas loh ya. Kalau yang lain saya nggak mau seperti itu ya, ngerti ya. Tapi itu harus margin levelnya itu harus 500 ke atas, itu baru aman. Dilihat aja margin levelnya itu 500 ke atas sama enggak, jelas ya. Itu khusus emas kalau memang punya posisi naik lebih aman daripada turun. Tapi ya lihat-lihat loh ya Bapak itu nggak bisa di sini, nggak bisa dipukul rata. Kalau seperti ini ya turunnya sudah mentok, Bapak itu punya posisi baik per tahun aman, setuju saya. Nanti pasti naik, lihat aja. Tapi yang nggak tahu Bapak Ibu hari ini atau 1 minggu lagi, soalnya dia posisinya lagi di bawah. Nah tapi kalau sudah mulai gini, pas di sini Bapak Ibu entry, pas di sini katanya kok jadi aman, wes tak tutup mata ya, nanti kan kena sedikit, kena, tapi tunggu 1 tahun memang uangnya Bapak Ibu kuat nambah. Nah kalau turunnya drastis, dijemput turunnya uangnya habisnya gimana? Ya toh? Nah, jadi ngerti ya maksud saya. Nah pas Bapak Ibu beli entry-nya di sini loh, wes trading terus Bapak Ibu entry di sini, ya gak bisa dipakai, ya ngerti ya. Nah, prinsipnya kita trading itu secepat mungkin di market. Dan itu kita perlu perhatikan histori sama rambut. Ngerti ya? Nah, ini memang naik. Gitu loh. Soalnya ini historinya turun. Walaupun nggak naik sekarang, ya nggak tahu nanti dan berapa tahun lagi pasti naik. Dan wajib Bapak Ibu gunakan. Itu aja. Nah, cuma ini kan bukan investasi kan ya. Kalau kita itu investasi itu uangnya harus besar, waktunya harus besar. Nah, investasi rumah itu dan namanya bisnis itu udah cepetan laku, udah cepetan pulaan lagi loh ya. Keluar masuknya kan cepet loh. Kan nggak mungkin kita mau jualan baju, Bu, jangan beli bajuku nanti tahun depan bajuku naik 100.000 jadi 200, kan nggak mungkin. Kalau bisa, Bu, harganya 100.000,
iya 90.000 satu lusin ini borong semua, tak kasih di 90.000. Nah jadi cepetan laku, cepetan kurang lagi uangnya gitu loh ya. Nah jadi nggak cocok kalau mas, paham ya, jadi jangan, nggak boleh sengaja, maksud saya nggak boleh sengaja, tahu ya Bapak Ibu, kalau memang kita kejebak dan ini kita analisa yang pinter kayak tadi analisa saya, ya silakan kita kalau memang punya posisi ini ya, tapi namanya bukan kita profit loh ya, BEP atau profit kecil dilepas, BEP aja udah pasang aja di 1 pip, nggak usah 10 pip, kasih TP 1 pip sudah, biarin, mau dia naik nanti naik lagi, entry lagi di trend itu kesempatannya itu banyak. Ayo, siapa mau tanya lagi Mbak Alex, soalnya saya belum bahas ini yang nanya mau Itu kan tanya. tadi masuk candle 7 kan. Terus kan keluar candle 10 anggap aja BIP kan. Nah, berarti kan kita tahu bahwa itu nggak bisa naik ya kan. Nah, kalau misal di candle ke-6 itu saya pakai untuk area. Ini candle ke-6 Itu jadi no area. Suku bawah, suku atas. ini dah. Gini, Sing atas di suku atas ini. Oke, sip. Nah, dari area ini terus aku lihat ke 11 merah dia tembus trend line bahwa plus tembus area ini candle ke-6 itu boleh nggak aku sell ya? nah, dilihat kalau nggak punya lantai lagi nggak apa-apa. Nah, Nah ini kan masih ada lantai, loh ini ya lantai, ini lantai nih 1, 2, 3 lantai, mau nggak kita sampai sini pasti kena, pasti ya, soalnya kan lantai yang samanya ada. Nah kena di sini, apakah bisa kena di sini belum tentu, apakah ini soalnya ada lantai lagi itu kena di sini apakah ya kan, saya ada lantai enggak ini nih, ini ya di sini kan saya ada lantai lagi nih ya toh, di sini ya sih ada lantai lagi nih, ini sampai ini candle 1 sampai candle 4 dilihat, walaupun break close semua lantai, walaupun seperti itu, tapi ya dilihat lagi sudah trading atau enggak. Nah jadi kan pertengah-tengahnya kan beda-beda loh di sini. Jadi Bapak itu pinter toh kalau nggak tekun menerapkan marketnya itu, melihat berbagai macam jenis market, Bapak Ibu tekun untuk melihat pembahasan market, lihatin market terus dengan tekun. Yang benar kan gitu, pinter toh tapi nggak tekun ya nggak bisa konsisten profitnya. Kalau dibalik tekun toh tapi nggak pinter, maksudnya kalau kita zoom itu kita nggak fokus, nggak diinget-inget ya loh, nggak konsentrasi, yo walaupun tekun kok ya percuma, soalnya nggak jadi pinter, nggak bisa profit konsisten nanti. Jadi tekun sama pinter ini satu kesatuan, ngerti ya? Ayo sekarang kita bahas market semuanya. Timingnya itu gimana? Trading system itu ada 3. Yang pertama timing, cara pilih entry yang tercantik. Yang kedua, jadi kalau ada yang cantik, ngapain kita pilih yang jelek? Kalau ada yang resikonya kecil, ngapain kita pilih yang resikonya besar? Yang kedua adalah ETT, itu tadi, entry target exit time. Itu Bapak Ibu harus paham. Yang ketiga, perhitungan lotnya harus seimbang. Nah sekarang kita pilih dulu yang paling cantik yang mana? Kita mau entry yang mana? Yang paling cantik. New Zealand. New Zealand ke Candle keempat. candle 4, 1, 2, 3, 4 nih, karena resikonya kecil. Resiko kecil itu close-nya sedekat mungkin sama trend line ya, itu namanya resiko kecil, close-nya sedekat mungkin sama trend line. Nah selain New Zealand ada lagi nggak? AUD itu ada berita tadi pagi. Sebenarnya nggak masalah kalau ada berita, yang penting kalau kita mau entry ini ya dilihat dulu ya toh, ini sudah trading kemarin nih. Kalau kemarin ini sudah trading, kita mau entry, ini kan dekat sama low nih toh, dekat sama low-nya ya, hati-hati
Ya toh, kalau di tengah-tengah sih nggak apa-apa. Kalau deket sama lo-nya 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun saya ngomong, oh jangan khawatir, bukan jebakan. Nah, tapi kan kita harus perhatikan toh. Kan nggak cuma itu toh. Nggak cuma itu toh yang diperhatikan. Nah, jadi kayak ini. Ini kan, jadi Bapak Ibu, rumus itu nggak bisa ditelan mentah-mentah, itu nggak bisa. Bapak Ibu harus mengembangkan sendiri. Saya cuma kasih basicnya aja. Satu, nah pengembangannya itu dari mana? Lampu sama histori, dari pembahasan market isu, sama materi yang saya kirim itu. 1, 2, 3, 4, 5. Candle kelima tuh. Kan ada rumusnya. Kalau entry point pertama, itu nggak usah takut sama lantai sama atap. Nah, tapi kan ada syarat dan ketentuan lain yang lain juga kan. Rambunya kan nggak cuma itu toh. Rambunya kan dilihat ininya. Dekat sama lo-nya jadi ini ya. Lo-nya jadi. Ini ya, lo-nya ini ya. Apa ya? Lo-nya jadi. Dekat nggak sama lo-nya? Dekat sama lo-nya. Ya kan? Nah, nggak apa ya. Candle keempat. Entry kalau belum break close karena itu bukan jebakan. Berarti ini candle kelima kan bukan jebakan ya. Rumusnya kan gitu. Tapi kita itu maunya gimana sih? Kalau entry satu candle kan keluar. Entry satu candle kan keluar secepat mungkin di market. Kita kan maunya itu nggak suka bawa jalan-jalan kan kita kan. Semakin di jalan raya 1 jam sama di jalan raya 30 menit ya lebih aman ya 30 menit. Kan maunya kita gitu. Di jalan raya 5 jam sama 1 jam ya lebih aman 1 jam toh. Nah, supaya nggak di jalan-jalan, entry-nya itu harus rambu-rambunya oke, slotnya oke. Kalau cuma rumus oke toh, belum cukup. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun rumusnya itu, oh kalau entry point pertama koreksinya sempurna koreksi itu berarti identik sama napas yang pertama karena candle sebelumnya itu adalah candle yang pertama, makanya kita bilang koreksi, sempat dikoreksi turun, dikoreksi naik, turun lagi. Nah, jadi kalau kita entry di candle kelima, pantulnya sempurna itu seperti bola kita pantulkan di atap, turunnya itu kan bisa kenceng, makanya kita bilang entry koreksi yang sempurna. Nah, di candle kelima ini walaupun dia nggak perlu takut sama atap sama lantai, tapi kan ada rambu yang lain. Rambunya kan bukan cuma itu toh. Rambu itu banyak Bapak Ibu. Di market itu beda-beda. Rambu di market ini dekat sama low-nya daily. Gitu loh. Dekat sama low-nya daily. Nah, low-nya ini bisa dipantul, bisa ditembus. Nah, kita tidak tahu yang mana. Kalau ditembus, terjun. Kalau dipantul, nah, pilihannya kan itu. Kita kan nggak tahu yang mana. Ya, jadi kalau kita mau di sini, pilihannya ya karena resikonya kecil itu aja. Resikonya kecil. Resikonya kecil kalau kita mau entry di sini. Ya, resikonya kecil. Karena cut loss-nya nanti kan di trend line sama ini, entry point. Nah, karena sama candle satu deket ya wes, candle satu sekalian ya gak apa-apa. Ya toh, sama candle satu deket. Nah, kalau seumpamanya Bapak Ibu gak mau cut loss, loh ini loh, dasarnya apa? Seumpamanya kita entry di sini. Berarti kan ini gak profit loh, 1 kali time frame 5 pip. Gak kena. Diganti 2,5 pip di 2 kali time frame detik pertama. Gak kena juga kan? Ya tunggu. 1 kali, 2 kali, 3 kali time frame sempat BIP atau loss kecil? Enggak juga ya. Dan ini nggak pernah profit sama sekali. Kita mau exit di sini, ini kan sempat merah loh ya. Habis nggak usah kita di close, karena kalau close kita cut loss-nya lebih besar. Di sini pun, tapi kita ini mau apa enggak itu masalahnya. Soalnya mesti 3 kali time frame. Mestinya kan kita cut loss-nya kan di sini toh. Di sini nih loh. Cuma kadang kan kita nggak mau. Ini mepet. Aku tunggu sih jelas aja. Ya toh. Ya udah, nggak apa-apa. Ini sempat balik. Mestinya kita exit-nya di sini. Mestinya ya kalau mau disiplin di sini loh ya exit. Karena ini sudah atapnya candle 1 sudah ditembus. Ya, kalau exit-nya di sini cut loss ini masih 1 kali time frame. Kita ambil keputusan nggak boleh buru-buru. Entry-nya di sini ini 1 kali time frame, ini 2 kali time frame di sini. Nah, jadi di sini
sini atapnya entry point sudah pasti ditembus. Nih, entry point-nya kan di sini, atapnya sudah ditembus dan trendline-nya juga sudah ditembus. Berarti dia bisa terbang. Ya kan? Bisa terbang kan? Atas. Kalau mau disiplin. Kalau nggak mau disiplin, dasarnya apa dulu? Soalnya candle satunya sudah ditembus. Ini, ya toh. Kalau nggak ada alasan terakhir itu adalah support resisten candle terakhir. Jadi kalau kita nggak mau katos di sini nih, candle satu sih mepet kok. Buat support resisten candle terakhir. Dasarnya apa dulu? Apa dulu dasarnya? Dilihat dulu dasarnya. Kalau memang ini kita buat ini ya, saya nggak mau katos di sini. Ini toh, ini kan nggak mau katos. Kita buat support resisten candle terakhir. Ini sempat turun. Nah, ketika katos kita mengecil. Kalau katos kita mengecil, mestinya kita kan bersyukur toh ya. Selamat, kak katos ini lumayan lah, katos kecil mengecil. Nah, di sini, jadi biasanya itu dia tuh nyentuh trendline. Bapak Ibu perhatikan. Ketika pakai support resisten candle terakhir, itu dilihat aja. Begitu dia nyentuh trendline, nyentuh aja loh, gak usah tembus, gak usah break. Kalau ini namanya break ya, kalau break close kan close-nya di bawah trendline, ini break close. Dia nyentuh trendline pun di sini aja loh. Cut loss kita kan masih di sini dong. Cut loss kita di trendline kan lumayan kecil dong. Soalnya karena dia biasanya tuh nyentuh trendline, mantul di trendline. Biasanya sempet mantul di trendline biasanya. Itu kita cut loss kita kecil, kita exit di situ. Karena sudah 2 kali time frame atau 3 kali time frame kan nggak pernah profit sama sekali. Loh kok Citi kok turun money? Ini kok turun money? Terus nggak usah money. Nah kalau Bapak Ibu mau berita. Nah kalau Bapak Ibu mau nahan, mau dasarnya apa? Ya pakai support resisten candle terakhir ini, candle terakhirnya. Ngerti ya? Kalau ini close di atas, saya akan cut loss. Tapi ya dihitung dulu support resisten candle terakhir itu berapa? 1/3 nggak? Karena kalau dari 1/3 1 hari nggak beres. Kalau cut loss-nya 1/3, besok 3 kali entry sudah beres. Kepingin $5, cut loss $15, nggak apa-apa. Besok 3 kali entry kan sudah beres. Nah diukur ternyata ini cuma 7 pip. Berarti kalau 5 ke 7 kan 1/1 toh. 1/1,5 kan. Ya udah, akhirnya kena berapa? 2,5 pipnya kena targetnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Caranya nahan itu, jadi nahan itu ya Bapak Ibu butuh kepandaian. Jangan nahan gak ada strateginya. Jadi ya, jadi di sini ya. Kalau mendekati kita tuh masih nahan. Kan kita ini sebenarnya nggak terpengaruh sama berita dan lain-lain sebenarnya. Kita ini kan trading kan lihat historinya, ya diuji aja. Nah kalau kita mau ya kayak coach Ronald itu, waktu berita 30 menit, cuma main beritanya tak jam berapa, beritanya jam 9 pagi. Ya kita 30 menit sebelum berita, sama 30 menit sesudah berita, atau 1 jam lah. 1 jam sebelum berita sama 1 jam sesudah berita, kita nggak usah trading. Kalau kita punya posisi, ya udah cepetan keluar selama profit BIPS, nggak usah middle. 1 jam sebelum berita, ya cepetan keluar kalau kita mau aman. Kalau kita sudah tahu beritanya jam 9, ya kita tradingnya jam 10 aja. Nah, kalau memang kita mau menghindari berita, itu loh. Tradingnya jam 1 jam sesudah berita. Paham ya? Pak Alek? Nah, jadi kita entry-nya tadi apa? New Zealand. Profit ya, New Zealand. Entry-nya berapa? Sekali pencet $100 kalau modalnya 1.000. Kalau mau trading for living, tapi kalau masih belajar ya 0,01 lot semuanya, 0,01 lot semuanya. Ya, 0,01 lot. Kalau belajar, tapi kalau trading for living itu 10% dari modal cukup 3 kali entry. Kalau advance 5 kali entry. Berarti New Zealand candle 1, 2, 3, 4. Candle 4 ini ya $100. Kalau New Zealand itu kan ini aja, butuh aja daripada. Nah, ini yang mau foto, yang nggak tahu harganya.
Zealand itu sekitar kurang lebih $12. Berarti 0,8 lot kalau sekali pencet 100. Modalnya 1.000. Jadi entry bersamaan bisa 3 posisi, masing-masing 10% dari modal. Jadi nggak jomplang. Jangan yang harga ini harganya 0,1 lot semua ya. SAU ini $35. Nah, jadi ini saya salah ini 35. Euro 20. Entry-nya 0,5 lot. Kalau $100 ini 20 0,1 berarti kan bisa 0,5. 5 pip berarti profitnya $25. Kalau $25 3 kali aja $75 satu hari. Berarti satu bulan 1.500 150% dari modal. Anggap profit, anggap loss. Swasta saya nggak bisa 30% sampai 50%. Mestinya kan bisa ya. Oh 150 loh, 50-50 ya loh 75. Kita cuma minta 30% loh. $1.000 kalau 30% itu UMR. UMR itu kan $300 toh. UMR kan $300. Modal 1.000 dapat UMR kan ya wis lumayan kan Bapak Ibu. Paham ya perhitungan lotnya. Jadi New Zealand kita entry-nya berapa? 0,8 lot. Kalau 1.000 bisa 3 kali entry. Berarti profitnya berapa tuh? Kan cuma 25 4. Target 5 pip itu gampang kena kok Bapak Ibu. Gampang kena. Sudah ya di foto? Nah itu namanya trading sistemnya, perhitungan lotnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau entry apa? Boleh 2 entry lagi. Mau entry, boleh 2 kali entry lagi kalau yang SIM ya. Mau entry yang mana? Kalau mau entry yang ini, JPY, di sini, JPY, JPY boleh, JPP boleh. Kalau JPY, candle ke berapa? Mau entry. 4 itu kelihatan. Ke 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ya gini, takutnya kayak gini nih jebakan. Ya toh, ini kan candle ketiga kan sudah break close. Sudah break close kan? Nah, cuma kan kita kan sudah kasih tahu candle keempat kalau mau aman. Kalau candle ketiga entry ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting kan Bapak Ibu tahu cut loss-nya di mana. Nah, jadi kalau candle ketiga entry berarti cut loss-nya di candle ke 5. Berapa nih? 7 pip. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu nggak mau entry, nggak sore apa dulu? Oh, ini ada sumbu tolakan buy-nya. Berarti buy ini nggak kuat. Nggak kuat ini buy. Lagi, ya kan? Buy-nya kan nggak kuat. Soalnya ada buy ditolak. Ya udah, bikin apa? Support resisten candle terakhir. Diukur dari sini ke sini itu berapa? 13 pip. Berarti sih boleh dong 1 kali 3 kan 15. Boleh dong cut loss-nya di sini support resisten candle terakhir ya sudah. Tapi kalau muncul titik cut loss beneran loh ya. Jangan nggak mau. Ya kan sudah skenario sudah dijalankan. Nah ternyata kan mestinya di sini ini sempat balik. Nah sempat balik nyentuh trendline. Kalau Bapak Ibu mau bertaruh ya sudah, terserah sudah. Cuma tapi Bapak Ibu bisa nggak? Dia sempat nyubu, jadi ini ya, seumpamanya dia sudah mentok, dia nyubu dikit, Bapak Ibu exit. Kalau menurut saya, lo $1 $2 sih nggak masalah sih, kalau menurut saya, ya. Bisa dapat kompos tadi. Bisa BIP bisa. Bisa $1. $1 ya. Ya, jadi seperti itu. Alasannya apa dulu? Pertama, karena ada sumbu tolakan baiknya panjang. Berarti baik untuk sementara loh ya, nggak kuat. Sementara loh ya, bukan seterusnya. Ya, sementara nggak kuat. Jadi dia ada kesempatan untuk turun. Paling nggak loss kita mengecil atau paling nggak dia sempat BIP tapi ya nggak tahu ya.
cepet BIP apa enggak. Tapi yang pasti dia pasti turunnya di trend line. Biasanya. Jadi selamanya kita cut-loss-nya di sini nih. Kan daripada cut-loss di sini kan mending cut-loss di trend line toh. Nah, itu biasanya dia seperti itu. Kali enggak cut-loss-nya mengecil. Selain itu sudah apa? Alasan kita sudah break close, candle satu sell. Jadi ya sementara dia akan nge-sell dulu, turun dulu. Selain itu ini dirinya di tengah-tengah toh ya. Di tengah-tengah, gak deket di low way toh. Kalau deket di low way ya hati-hati. Nah berarti sih gak masalah. Soalnya sih di tengah-tengah. Nah begitu sempat DGP, wis gak usah mikir kalau DGP. Profit kecil gak usah mikir. Cut-loss kecil pun gak masalah. Karena dari awal dia gak profit sama sekali. Yaitu tadi yang saya bilang jebakan kalau di candle ke sebelum candle keempat. Paling cepat nanti di candle keempat. Ya karena itu ada jebakannya. Tapi kalau di candle keempat biasanya jarang. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah tapi ini katanya boleh ya. Boleh kalau sudah break close. Biasanya sih kalau sudah break close itu ada kesempatan kedua misalnya Pak, BIP profit kecil itu bisa. Seandainya nggak bisa pun Bapak itu siapkan titik cut-loss-nya, cut-loss kecil pun nggak masalah. Tahu ya caranya ya, ini buat support resisten candle terakhir diukur kalau 1/3 masih masuk ya udah ditahan nggak apa-apa. Tapi sempat kalau cut-loss-nya mengecil ya harus exit loh ya, nggak harus profit loh ya. Soalnya ini dari awal nggak pernah profit. Apalagi dia sudah pernah break close ini, break close candle satu atas. Malah berarti dia entry-nya buy, sementara dia kuat buy. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi dikasih kesempatan sell ya sudah cepetan keluar walaupun nggak harus profit. Jadi entry-nya 1, 2, 3, mau candle 4, 5, 6, 7, candle ke 8 kalau mau entry. Tapi candle-nya dilihat. Ini sudah 1. Berarti kelihatannya nama 1, kenyataannya nama 1 dan ya, ngerti ya. Kenapa kok kita mau ini ikut sini candle piano hati-hati. Nah, kalau candle piano itu memang kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini loh, ini sama. Nah, itu piano. Selama resikonya bisa diterima, jadi alasan kita entry itu karena resikonya kita bisa terima, itu aja. Kita berani entry karena resikonya kita mau terima dan itu beresinnya gampang, resikonya kecil. Nah kalau ini kan 12 pip, berarti kan maksimal 1/3 itu 15. Kalau mau entry ya boleh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau entry, enggak ini candle piano, takut aku ya wis. Tunggu apa? Tol koreksi. Entry-nya di mana? Di sini boleh, di sini juga boleh. Jelas ya? Ini loh candle Bapak Ibu. Nah, kalau di sini boleh kenapa? Karena dia ada jaraknya, jaganya. Ini kan juga diapain? Atau kan nih, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ini jadi atap toh. Nilai kan sama ini, sama semua. Kalau kita entry di sini, berarti logikanya apa? Dia bisa naik sampai di sini bisa 7 pip. Tapi kalau mau yang paling deket ya di sini. Di sini ya, soalnya sih paling banyak kena toh. Dari sini ke sini berapa? 4 pip, 4,7. Logikanya dia bisa naik sampai 4,7. Paham ya? Dan dia sudah pernah break close candle 1 yang atas, sementara dia akan naik. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Seperti itu dilihat historinya. Jadi kita mau entry di mana pun tidak masalah. Yang penting kalau market naik gimana, market turun itu gimana. Gini. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mau ada settingan dari Pak Adi sama Coach Nonot yang baru. Bapak Ibu kalau buat area, kadang kita kan kesulitan kan. Nah ini nanti settingannya, areanya itu bisa bergerak mengikuti market yang sedang berjalan. Enak apa enggak? Areanya sudah dibikinin Pak Adi sama Coach Nonot. Enak ya Bapak Ibu ya. Nah tapi khusus Bapak Ibu yang sudah aktif. Berarti kalau Bapak Ibu aktif kan Bapak Ibu butuh pendapatan rutin toh.
Ya toh. Nah, selain itu, kan Bapak Ibu tahu musuh kita itu kan juga bayar. Nah, kita sudah mau dukungi Bapak Ibu. Gak mungkin. Ya, Bapak Ibu harus bisa mendukung dirinya Bapak Ibu sendiri dengan mengaktif Zoom. Jadi yang kita settingkan itu bagi mereka yang aktif Zoom aja. Tapi ini masih disempurnakan sama Pak Adi. Jadi tolong yang aktif, karena sama Coach Ronald itu dipantau terus. Sehingga aktif ya nggak disettingkan. Terus settingannya support resisten itu sulitnya minta ampun Bapak Ibu bikinnya. Karena bikinnya itu pixel per pixel. Pixelnya berapa? 1920 kali 1080. Hitung aja itu berapa juta. Ya kan? Nah, jadi karena bikinnya tuh sulit, Pak Andi sama Coach Ronald itu tidak sembarangan. Nyubuti Bapak Ibu itu tidak sembarangan. Sulitnya minta ampun, dan itu nggak oleh siapapun tidak bisa. Nah, jadi karena kecuali orang itu bisa seperti Pak Andi, bikinnya pixel per pixel, dan itu butuh waktu bertahun-tahun, nggak bisa cepat. Nah, jadi kalau yang aktif aja yang dikasih settingan itu, tapi ini masih disempurnakan, ya. Terus bedakan Bapak Ibu buat masakan sama buat roti itu gimana sih? Kalau masakan itu kan sembarangan dong, nyemplungnya kan sembarangan. Mau bikin capcay, tak nyemplung telur resik atau sayur resik atau pentol resik, ya nggak masalah tuh ya. Nah, tapi nggak boleh dong adonan steak ya loh dibuat biar kembang. Terus apa sih aku bikin adonan ya nggak boleh sembarangan dong, tepung sama telur steak ya toh. Masa bisa kita bikin sembarangan gitu kan nggak bisa. Adonannya belum kembang dikasih daging, mana bisa? Terus nanti barusan dikembang dong, ya nggak bisa loh ya. Nah, jadi ada tahap-tahapannya. Trading itu kayak kita bikin roti. Jadi kita ini membuat profit. Jadi kalau membuat profit, urut-urutannya harus tepat apa enggak? Timbangannya harus tepat enggak? Ya dong, kalau enggak tepat nanti betet ya dong, gak enak roti. Ya dong, telurnya kurang. Ya telurnya segitu ya segitu, bikin seminggu kan itu ya gak enak, atau ya dong. Nah, sama trading itu bukan kita masak, tapi kita buat kue itu tadi. Jadi kita ini membuat profit, menciptakan dengan pola pikir kita. Harus detail, nggak bisa kita acak-acakan gitu, nggak bisa kalau trading. Nah, untuk detail syaratnya apa? Bapak Ibu harus apa? Ngerti dan disiplin. Ngerti tok, nggak disiplin dong percuma. Disiplin tok, tapi nggak nangkep, nggak konsentrasi, ya percuma. Ya itu satu kesatuan. Jadi trading itu Bapak Ibu jangan pernah nyesel. Jadi seumpamanya nih, loh aku mesti ini entry-nya di sini nih, ya. Tapi Bapak Ibu nggak entry nih. Mana Bapak Ibu entry di mana? Saya langsung cepetan keluar. Ini kan udah break close. Katanya kalau candle ke duanya sudah break close boleh entry. Nah, pasti sih kedua. Ya toh. Terus historinya ini loh, ini ya, kelihatan ya kemarin ini loh. Ini napas kedua, kapasnya kecil, ya toh. Terus historinya kan sudah, tradingnya kan naik kan ya. Berarti turunnya kan di sini kan, jauh tuh ya. Nah, terus Bapak Ibu nggak masuk. Itu Bapak Ibu nggak usah nyesel. Jangan Bapak Ibu masuknya candle ketiga, telat. Wis gak nonton, gak usah masuk.
Trading itu seperti itu. Kan harus detail tadi. Telurnya kurang satu kamu mati ya dong. Nah, ngerti ya? Jadi di trading itu bedakan. Kalau di trading telat nggak usah masuk. Orang lain profit, kita belum profit, nggak usah nyesel. Nggak usah nyesel. Karena apa? Di trading ini kesempatannya banyak. Banyak atau kesempatannya. Bisa nggak kita entry lagi di sini? Di sini. Bisa, tetap bisa profit kok. Nanti ya Bapak Ibu, yo, jangan telat pagi. Wis ngerti tadi telat, yo ini aja telat pagi. Ya, ngerti ya? Kesalahan itu bisa nggak diperbaiki? Hari ini loss, lain kali. Wis ketahuan. Gara-gara apa aku losing? Gara-gara aku masuk itu di entry point ketiga, padahal itu sudah trending. Ya kan loss. Contoh kita entry-nya di sini nih, ini entry point keberapa? Sudah trending loh. Entry point ke-1, kedua, ketiga, keempat. Sudah trending loh ya, sudah banyak kelihatan ya. Cut loss. Karena saya masuk di entry point keempat. Dan kalau bisa nggak memperbaiki kesalahan? Bisa. Nah sekarang kalau Bapak Ibu jualan toko, ya, maksudnya jualan apa lah? Baju, sepatu, wis kayak gitu lah. Itu dan aku. Semuanya orang masuk. Terus Bapak Ibu jualin ini gak pas. Ngomongnya gak pinter. Orangnya keluar dari toko, gak jadi. Bisa lagi ke toko kita? Belum tentu. Apakah bisa orang lain masuk ke toko kita? Belum tentu juga. Gak ada ampun. Kalau di sini, kalau profit, Bapak Ibu bisa pulang. Aku profit soal itu entry point pertama. Selain itu apa? Bapak Ibu nggak mau entry di sini. Ya Bapak Ibu bisa lihat yang lain. Monitor yang lain. Pair yang lain. Jadi, nggak usah nyesel. Kalau nanti kita nyesel, kita timing untuk lihat di monitor yang lain itu kehilangan tuh. Nanti sana telat lagi. Gara-gara kita maksain. Mas Bapak Ibu nyesel akhirnya entry-nya di candle ketiga. Sudah gitu Bapak Ibu lihat ini salah, dilihatin terus. Yang lain entry cantik, kamu apa? Jadi kalau wis tepat, wis nggak usah maksa. Karena kesempatan di trading ini tiap hari banyak. Monitornya kan juga banyak toh, ada 8 toh. Bedakan sama Bapak Ibu buka toko. Kalau kesempatannya lewat, nggak ada ampun. Makanya kalau toko kita berusaha melayani sebaik mungkin, ngomongnya sepinter mungkin. Promosinya, beli ini, Bu, nggak beli ini, tapi Bu, ini loh Bu plastiknya Bu sekalian. Harus pintar kita. Karena kalau ibunya itu keluar dari toko kita, belum tentu dia balik lagi. Belum tentu ada orang lain yang ke toko kita. Ya kita maksimalkan. Boleh. Nah, kalau trading, tepatnya apa jangan maksimal. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kesalahan trading itu bisa diperbaiki. Apa alasannya Bapak Ibu menyerah di tengah jalan itu? Alasannya apa? Nggak ada. Apalagi Pak Adi, Coach Ronald sama saya mungkin terus Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu ya harus bisa dukung diri sendiri. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi kalau memang wis gak mau entry, wis gak usah entry. Langsung lihat di monitor kandidat yang lain supaya timingnya gak hilang. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi tadi entry-nya Pak Desinen tadi dapat $40. 3 kali entry toh ya. 3 kali entry. Kalau Bapak Ibu merasa, wis gede kok $40, wis tak tutup laptop. Kan kalau, ya gak apa-apa. Kalau memang seperti itu. Kalau kita 1.000 kan, 1 bulan dapat UMR 300, waktunya kan $15. Ya toh. Tapi kalau standar kita ya 3 kali entry. Lihat aja. Kalau menurut saya, kalau entry point-nya itu, keluarnya itu lama, itu berarti kurang bagus. Mendingan gak usah. Ngerti ya? Kalau entry point-nya itu cepat keluarnya,
Itu apalagi profit. Kalau di kedua semua sudah break close area semua. Nah ini Bapak Ibu lihat. Ini belum break close area. Belum break close candle 1 maksud saya. Ini gak break close. Ya dong. Ini gak break close juga. Ini gak break close juga. Ini break close tapi tidak entry point-nya. Ya dong. Break close-nya atas soalnya. Ya entry point atas mungkin lah. Nah ini break close atas entry point-nya sell. Nah, cocok kok ya. Yang lain nanti. Ini juga jelek. Ini break close tapi candle-nya bisa panjang-panjang 1, 2. Ini gak break close. Ya wis cukup wis 1 kali entry $40 sudah. Kan pastinya kan target kita $15. Nah, tapi kalau sampai Bapak Ibu entry-nya itu bagus. Candle kedua, 3, 4 sudah ada entry, terus Bapak Ibu saya. Ngerti ya? Jadi itu jangan terlalu kaku. Nah, supaya nggak kaku gimana? Kita harus banyak dengar. Kalau kita banyak dengar ya, kita pasti banyak bisa. Jadi, yang penting, Bapak Ibu itu punya mindset-nya itu bagus. Mindset itu apa sih? Mindset yang paling canggih itu cuma satu. Apa mindset yang paling canggih? Mengakui kesalahan itu. Jadi kita mau mengakui kesalahan. Itu mindset yang paling canggih. Nah, kalau kita mau mengakui kesalahan, berarti kan kita ingat-ingat terus dong kesalahan kita, ya dong. Berani nggak kita ulang lagi? Ya nggak berani, Bapak Ibu. Ya kan? Nggak berani. Ya. Nah, jadi mindset yang paling canggih bukan nyalakan, oh ilmu yang jelek, oh marketnya jelek. Wong trading itu selalu ada peringatan kok. Selalu ada peringatan tuh DIP, profit kecil, cut loss kecil. Jadi nggak mungkin berdarah-darah kalau bukan karena mindset kita yang harus profit. Jadi mindset yang kayak apa? Mengakui kesalahan. Kita jangan bingung bertindak. Waduh, gak mau cut loss, wis tak teni. Kayak subur atau tanamannya sih mahal. Ngurusi tanah hese atau beli tanaman tindakan. Wah, kalau tanahnya gak subur, gak diurusi mindset kita. Kita beli tanaman harga 1 miliar pun ya mati. Lebih penting mana? Cari tanaman yang mahal, cari musim bagus, atau diri kita yang dibenahi. Mindset kita. Bahwa trading ini bukan cari profit, tapi trading itu untuk meningkatkan kemampuan. Nah, kalau kepingin kemampuan yang meningkat, butuh teliti kan? Butuh dong. Butuh pinter? Butuh dong. Butuh tekun gak? Nah, pinter kok gak tekun ya cuma. Tekun kok gak pinter kok cuma. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mulai sekarang, tolong yang serius. Karena kan kita ini kan gak mungkin dong. 60 tahun sih kerja pagi siang malam itu kan gak mungkin. Nah, dan ini gak bisa instan, ini butuh proses. Kalau gak disiapin dari sekarang, kapan lagi? Beda loh ya, kita gak butuh ya. Kita ini kan butuh toh ya. Butuhnya itu bekerja, apalagi tidak dikasih pendapatan rutin kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus punya tekad yang kuat. Percuma kita dukungin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu saya sudah kirim toh, gak punya komitmen dan gak punya konsistensi. Komitmen kok gak sekonsisten. Nah, ingat ya, konsisten kok tapi gak fokus ya berubah. Pak Johan, ada pertanyaan? Pak Johan? Gini coach, kita ini sebetulnya kan sebetulnya pengen itu untuk forex itu porsinya agak dibesarin coach. Karena Oh ya, saya sampaikan ke Pak Andi. ya karena kan gini coach, kalau untuk malam itu kadang-kadang ya beberapa ada kendala, contoh aja yang tinggal di Irian, tinggal di Indonesia Tengah itu kan Ya, sudah terlalu malam. Ya, ya, salah satu ya kendala ada itu. murid kita yang seperti itu ada yang Salah satu waktu kendala kan Indonesia seperti Timur, uh, waktu Indonesia Tengah. ya salah satu kendala kan itu coach. Sedangkan kan kita ini kan hidup di, maksudnya kita stay itu ya mulai jam 9 sampai jam 6 malam itu baru kerja. Nah, di sela-sela waktu itulah kita itu bisa cari peluang. Nah, itu yang membuat
terus terang buat saya pribadi, saya lebih konsen di dua hari Rebo dan Kamis ini. Itu toh. Nah, yang lain itu ya saya ikut. Cuman kan tidak bisa maksimum ya, coach, karena kondisi sudah malam. Kerja. Pak Ya, Johan soalnya belum pulang kerja gitu kan. ya enggak, saya sudah pulang kerja, tapi kan istilahnya kan saya juga butuh waktu untuk anak, untuk keluarga. Jadi mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat mungkin waktu Coach Nono tidak pulang ke Nganjuk, itu kita bisa ikut, kadang kadang ikut, kadang tidak, kadang ikut karena kita kan melihat kondisi keluarga. Nah, tapi sedangkan kalau kita berada di kondisi siang seperti ini, Coach, nah, menurut saya loh ya, itu sangat bagus. Jadi Siang itu bukan kerja ini. gini, Kalau jam kerja, jam benar, ini bukan jam kerja. benar, ini jam kerja. Tapi kan tidak semuanya dalam tanda kutip ya, tidak semuanya terus ada customer terus kan enggak. Kadang kan begini kan, oh ini pas enggak ada customer kita bisa terus dengerin terus sampai bener-bener full. Kita maksudnya customer enggak terganggu lah, kita yang kan ada yang di luar sendiri. Nah, kita sendiri bisa. Nah, siang itu jauh lebih kalau menurut saya sih Fresh gitu ya. betul, Fresh gitu ya. betul. Soalnya kan belum capek. Habis Benar. malam Nah, capek. salah satunya itu juga, coach. Jadi kondisi tubuh fit kan, maksudnya kita usia 40, 50, 60 itu kan kita masih fitnya di area-area itu. Kalau di malam hari, mungkin kalau yang sudah istirahat siang, enak ikut malam, tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu, coach. Nah, kalau saya sih lebih konsen, terus terang saya lebih konsen di 2 hari ini. Terus terang aja itu saya lebih lebih suka. Nah, dan beberapa temen, nah, menurut saya sih beberapa temen juga lebih suka kalau kita kasih langsung di siang hari karena mungkin pas close market mungkin di saham kan close market pas jam 12 sampai jam 2. Nah, itu juga ada kesempatan nih kita sambil makan siang langsung kita zoom. Nah, itu kan satu yang berguna sekali daripada kita cuma buang waktu aja untuk istirahat. Why not kita tambah banyak di ininya. Nah, kalau saya sih saya lebih seneng kalau misalnya ini ditambah atau cobalah inovasi inovasi mungkin jamnya gimana ya. Mungkin ini sudah bagus jamnya jam 12 itu pas karena apa? Close market di saham. Makan siang. Ya, plus close market di saham, coach. Saham kan close itu jam 12 sampai jam 2. Nah, itu bagus sekali, coach. Itu bagus sekali. Iya. Time-nya tepat, time-nya tepat. Jadi sambung antara saham, saham dan tidak ada pergerakan, kita langsung Maksudnya fixing. itu, maksudnya Pak Johan nambahi forex. Terus sama ini siang Enggak, itu enggak. lah maksudnya. Enggak, maksud saya gini, foreknya ini kan cuma Rebo dan Kamis. Nah, kan padahal kan ada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu kan juga masih maksudnya Jumat itu juga masih ada. Lah saya nih misalnya itu bagus sekali kalau misalnya Senin juga diisi atau Selasa juga diisi. Sesekali seperti itu kita coba dulu, coach, karena Siang maksudnya lebih siang gitu. lebih karena orang-orang lebih lebih enak ya kalau kita ajak di siang hari karena dia tidak terkendala tadi dari posisi malamnya. Kalau orang yang sudah mengerti tentang saham US, mereka akan kejar. Mereka akan kejar. Tapi kalau Soalnya dasarnya wis ngerti. betul, betul. Ya kan. Benar. Nah, menurut saya ini adalah pintu masuknya. Jadi setelah Coach Hani ngajarin di Forex, kita tawarkan kalau Forex itu sedemikian lama, 30 menitan atau 15 menitan, lama. Kalau mau yang lebih cepat di saham, mari silakan coba di malam hari. Nah, itu akan jadi pemicu untuk mereka untuk mencoba. Oh iya ya, bagus ya. Nah, itu kan mereka juga akan Nanti bosen nanti. Ini kalau seminggu 2 kali, wes nanti kalau saya tambahin nanti malah wes nanti adalah saya Rebo ambek Kamis Senin gak usah ikut lah. Kalau gitu gimana? Ayo. kalau saya Bosen, terus berarti terang saya kalau saya
buat saya terus terang saya konsennya malah di 2 hari ini, coach. Ya, Kalau yang hari-hari mungkin coach nonot itu kadang saya ikut bimbingannya aja, mungkin tradingnya saya nggak bisa ikut karena saya ada keluarga. Nah, saya ngurus keluarga genti gitu loh, coach. Nggak setiap hari saya anu. Nah, itu coach. Jadi kadang saya sama yang malam itu saya cuma ikut yang di depan aja, yang di bimbingan aja. Supaya saya ngerti, oh ini kemarin seperti ini, kejadiannya seperti ini. bisa trading, trading Betul, juga. Maksudnya kan betul. Bapak juga bisa trading Saya sendiri juga juga. kadang ikut trading ya tak terus ke kadang kalau pas oh kosong semua oke. Semua sudah selesai nah saya langsung bablas trading sampai jam 11 nggak masalah coach kalau kan itu kan tapi kan insidental ya coach ya nggak bisa continue Cuma kan. trading itu nggak boleh loh. Kayak Senin marketnya kurang bagus loh. Selasa kemarin marketnya bagus. Kalau kita nggak tiap hari trading itu juga nggak bisa, Bapak Ibu. Ya Jadi kayak buka ya toko ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat trading terus. Nggak apa-apa. Kalau memang entry-nya memang marketnya kok entry candle kedua belum keluar, candle ketiga itu kok belum keluar entry ya. Nanti kita kecilin, tapi kita harus berani mencoba. ya Nanti dari betul, sana betul, itu sukses apa enggaknya itu akan membentuk intuisi kita. betul, Jadi betul, nggak bisa kita cuma trading di Senin tok atau Selasa tok ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau memang bagus ya makanya standar. Kalau memang kurang bagus marketnya entry-nya keluar candle ke-6 atau ke-7, oh ini hati-hati deh sama orang dan pertama itu ya panjang. Ya wes kita coba aja. Nggak apa-apa betul, lotnya dikecilin. Tapi betul, harus betul. tiap hari itu wajib. Ya Itu ya ya untuk meningkatkan kemampuan di sini ya nanti ya bisa pengennya pengennya berpendapatan terus lebih. coach tapi kadang-kadang itu kan misalnya ada 4 hari kadang satu tuh loss kadang enggak maksudnya enggak bukan loss maksudnya apa kadang enggak bisa ikut gitu loh nah itu kan seperti itu kan gitu loh Nggak kan apa-apa kalau memang ada kepentingan yang lebih penting ya nggak apa-apa. Cuma ya diusahakan tiap hari itu kita harus lihat market. Nggak bisa kita ya kalau itu sudah nggak lihat market. sudah satu keharusan ya nih buat saya suatu keharusan supaya Karena ini supaya terus proses. diasah Prosesnya harus terus. terus-menerus. Ya baik coach. Ya yang penting saya sih mikir ya ini cuman ini aja. Ini kan Ya, saya terus terang kalau dari semua kita community yang saya konsenkan ini malah 2 hari yang siang ini yang saya benar-benar konsentrasi. Kalau yang lain itu saya kadang kurang bisa mengerti ya cuman bimbingan yo yang jam 7 ikut dong. saya Pak Johan. ikut ya jam 7 kan sering ikut saya ya coach Iya, ya kan nah, iya, Bapak sering kok saya. ya, nah Iya. itu kan saya makanya saya kan sering itu kadang ikut coach notnya kadang tidak. Nah itu kan tergantung kondisi coach. Saya Iya. memang ya harus perlu diasah Ya terus perlu coach. Ya, mesti nih gak masalah Bapak trading sendiri pun juga bisa ya ya, dilihat aja kan kita trading cuma 3 kali entry toh ya toh ya, sampai ya, 5 kali entry kalau memang entry nya enak harus 3 kali entry mau lotnya dikecilin juga nggak apa-apa tapi harus Pak ya, soalnya ini kita bertumbuh terus baik, jadi ya baik, harus kayak kita itu loh saya pernah diceritain kalau kita itu apa namanya olahragawan apa itu kayak karate kayak taekwondo itu kalau dia nggak latihan 1 hari ya itu kekuatan tendangannya sudah beda saya diceritain dan kalau dia nggak latihan sampai 3 hari wah itu sudah drop itu tendangannya sudah nggak bisa sekeras kalau dia latihan tiap hari jadi untuk mempertahankan kemampuannya Bapak Ibu dan sambil mempertahankan kita meningkatkan itu ya salah satunya harus konsistensi tadi itu penting konsisten ya, ya oke ini ya, masukan Pak Johan nanti saya ya, sampaikan baik, coach Nonton baik. ya Terima terima kasih, kasih ya terima kasih. nanti ikut loh ya jam 7 itu ada Baik, materi penting baik, usahakan ikut ya jam 7 sampai ketemu nanti malam Bapak Ibu jam 7 ya baik. terima kasih Bapak Ibu selamat siang selamat Ya, beraktivitas sama-sama terima kasih juga Bapak Ibu sampai sama-sama terima kasih Bapak Ibu ya sama-sama terima kasih dok sampai ketemu ya nanti malam jam 7 Oke, ini ngomong-ngomong